Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifani Cantika dengan NIM 09031181924020 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B Indralaya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu kasus sederhana dari rencana proyek pengembangan sistem informasi yang menjelaskan organisasi tata kelola proyek dan tabel estimasi anggaran proyek. Berikut ini adalah struktur organisasi tata kelola proyek sistem informasi penjualan retail pada Swalayan Dian Sukoharjo yang dikepalai oleh proyek leader, di mana di bawah proyek leader terdapat 6 manajer yang memiliki staf dan tenaga ahli masing-masing. Yang pertama adalah manajer investigasi awal, yang memiliki 5 staf, yaitu interviewer, staf administrator, staf supporting, technical writer, dan administrasi keuangan, serta memiliki 2 tenaga ahli, yaitu bisnis analis dan konsultan keuangan. Yang kedua adalah manajer analisis masalah, yang memiliki 5 staf, yaitu interviewer, surveyor, staf administrator, staf supporting, dan technical writer, serta memiliki 1 tenaga ahli, yaitu bisnis analis. Yang ketiga adalah manajer analisis kebutuhan yang memiliki 5 staf, yaitu sekretaris, dokumentator, staf supporting, staf administrator, dan technical writer, serta memiliki 2 tenaga ahli, yaitu sistem analis dan bisnis analis. Yang keempat adalah manajer desain sistem yang memiliki 2 staf, yaitu staf supporting dan technical writer, serta memiliki 2 tenaga ahli, yaitu sistem analis dan database administrator. Yang kelima adalah manajer konstruksi sistem yang memiliki 3 staf, yaitu staf administrator, staf supporting, dan technical writer, serta memiliki 7 tenaga ahli, yaitu programmer, database administrator, network engineer, sistem integrator, web design, sistem tester, dan application integrator. Dan yang terakhir adalah manajer implementasi sistem yang memiliki 2 staf, yaitu staf administrator dan staf supporting, serta memiliki 1 tenaga ahli, yaitu sistem tester. Berikut ini adalah tabel estimasi anggaran proyek. Yang pertama, dengan kode tas 1.1.1 melakukan wawancara dengan manajer Swalayan Dian, nama SDM interviewer dengan jumlah 2 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 175.000, total bayar SDM 700.000. Nama alat yang diperlukan, yang pertama alat perekam wawancara dengan jumlah 1, harga 200.000, total bayar 200.000. Yang kedua ATK dengan jumlah 1 paket dengan harga 150.000, total bayar 150.000. Alat transportasi yaitu sewa mobil dengan lama 2 hari, harga 400.000, total bayar 800.000. Total keseluruhan yang pertama yaitu 1.700.000, yang kedua 150.000. Yang kedua, kode tas 1.2 mengidentifikasi proses sistem informasi yang terjadi. Nama SDM yang pertama bisnis analis dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000 dengan total bayar SDM 400.000. Yang kedua, staf administrator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 150.000, total bayar SDM 300.000. Alat yang diperlukan yaitu ATK dengan jumlah 1 paket, harga 150.000, total bayar 150.000. Total keseluruhan yang pertama 550.000 dan yang kedua 300.000. Yang ketiga, dengan kode tas 1.3.1 menganalisis permasalahan. Nama SDM yaitu yang pertama bisnis analis dengan jumlah 2 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000, total bayar SDM 800.000. Yang kedua, staf administrator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 150.000, total bayar SDM 300.000. Alat yang diperlukan yaitu ATK dengan jumlah 1 paket dengan harga 150.000, total bayar 150.000. Total keseluruhan yang pertama 950.000, yang kedua 300.000. Yang keempat, dengan kode tas 1.4 membuat dokumentasi dari hasil investigasi awal. Nama SDM yang pertama yaitu staf supporting dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, jumlah honor 150.000, total bayar SDM 150.000. Yang kedua, technical writer dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, jumlah honor 100.000 dengan total bayar SDM 100.000. Alat yang diperlukan yaitu ATK dengan jumlah 1 paket dengan harga 150.000, total bayar 150.000. Total keseluruhan yang pertama 300.000, yang kedua 100.000. Yang kelima, dengan kode tas 2.1.1 melakukan observasi untuk menganalisis masalah. Nama SDM yang pertama interviewer dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000, total bayar SDM 400.000. Yang kedua, surveyor dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000, total bayar SDM 400.000. Yang ketiga, staf administrator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 150.000 dengan total bayar SDM 300.000. Alat yang diperlukan yang pertama ATK dengan jumlah 1 paket, harga 150.000, total bayar 150.000. Yang kedua yaitu kamera dengan jumlah 1 kamera, harga 2.250.000, total bayar 2.250.000. Lalu ada sewa mobil dengan sewa 2 hari, harga 400.000, total bayar 800.000. Total keseluruhan yang pertama 1.350.000,
150.000, yang kedua 2.650.000, yang ketiga 300.000. Yang keenam, dengan kode tes 2.3 membuat dokumentasi dari hasil analisis masalah. Nama SDM yang pertama staff supporting dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 150.000, total bayar SDM 150.000. Yang kedua technical writer dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 100.000 dengan total bayar SDM 200.000. Alat yang diperlukan ATK dengan jumlah 1 paket, harga 150.000, total bayar 150.000, total keseluruhan yang pertama 300.000, yang kedua 200.000. Yang ketujuh, 3.1 mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem. Yang pertama adalah project manager dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 300.000, total bayar SDM 600.000. Yang kedua, sistem analis dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000, total bayar SDM 400.000. Alat yang diperlukan ATK dengan jumlah 1 paket dengan harga 150.000, total bayar 150.000. Total keseluruhan yang pertama 750.000, yang kedua 400.000. Yang kedelapan, 3.2.1 melaksanakan pertemuan dengan pengelola Swalandian untuk menganalisis kebutuhan sistem. Nama SDM yang pertama sekretaris dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, dengan jumlah honor 200.000, total bayar SDM 200.000. Yang kedua, project manager dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, jumlah honor 300.000, total bayar SDM 300.000. Yang ketiga, bisnis analis dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, jumlah honor 200.000, total bayar SDM 200.000. Yang keempat, sistem analis dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, jumlah honor 200.000, total bayar SDM 200.000. Yang kelima, dokumentator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, jumlah honor 150.000, total bayar SDM 150.000. Alat yang diperlukan yang pertama laptop dengan jumlah 1 laptop, harga 5 juta, total bayar 5 juta. Yang kedua, ATK dengan jumlah 1 paket, harga 150.000, total bayar 150.000. Yang ketiga, proyektor dengan jumlah 1 proyektor, harga 2 juta, total bayar 2 juta. Ada sewa mobil, lama sewanya 1 hari, dengan harga 400.000, total bayar 400.000. Total keseluruhan yang pertama 5.600.000, yang kedua 450.000, yang ketiga 2.200.000, yang keempat 200.000, dan yang kelima 150.000. Yang kesembilan, dengan kode tas 3.3 membuat dokumentasi dari hasil analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada staff supporting dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 150.000, total bayar SDM 300.000. Yang kedua, technical writer dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 100.000, total bayar SDM 200.000. Alat yang diperlukan yaitu ATK dan jumlah 1 paket, harga 150.000, total bayar 150.000. Total keseluruhan yang pertama 450.000, yang kedua adalah 200.000. Yang ke-10, 4.2.1 membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau ERD untuk sistem informasi. Yang pertama, sistem analis dengan jumlah 1 orang, dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000, total bayar SDM 400.000. Kedua, database administrator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000, total bayar SDM 400.000. Alat yang diperlukan yaitu software Draw.io, yaitu gratis. Total keseluruhan yang pertama 400.000, yang kedua 400.000. Nomor 11 yaitu 4.3.1 membuat rancangan desain kebutuhan fungsional atau use case untuk sistem informasi. Nama SDM yang pertama sistem analis dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000, total bayar SDM 400.000. Alat yang diperlukan software atau Draw.io, yaitu gratis dengan total keseluruhan 400.000. Yang ke-12 yaitu 4.4.1 membuat rancangan desain user interface untuk sistem informasi. Nama SDM yang pertama sistem analis dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000, total bayar SDM 200.000. Yang kedua, technical writer dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 100.000, total bayar SDM 100.000. Alat yang diperlukan yaitu software Adobe XD license dengan jumlah 1, harga 180.000, total bayar 180.000. Total keseluruhan yang pertama 380.000, yang kedua 100.000. Yang ke-13, 4.7 membuat dokumentasi dari hasil desain sistem. Nama SDM yaitu staff supporting dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 150.000, total bayar SDM 150.000. Alat yang diperlukan ATK dengan jumlah 1 paket, harga 150.000, total bayar 150.000. Total keseluruhannya adalah 300.000. Yang ke-14 dengan 5.2 membuat user interface sistem informasi. Nama SDM yang pertama programmer dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 3 hari, jumlah honor 300.000, total bayar SDM 900.000. Yang kedua, web designer dengan jumlah 2 orang, lama hari kerja 3 hari, jumlah honor 250.000, total 1.500.000. Yang ketiga, sistem tester dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 3 hari, jumlah honor 200.000 dengan total 600.000. Yang keempat, staff administrator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 3 hari, jumlah honor 150.000, total 450.000. Total keseluruhan yang pertama 900.000, yang kedua 1.500.000, yang ketiga 600.000, yang keempat 450.000. Yang ke-15, 5.3 membuat database sistem informasi dengan SDM 1 programmer dengan jumlah 2 orang, lama hari kerja 3 hari, jumlah honor 300.000,
total 100.800.000. Yang kedua, database administrator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 3 hari, jumlah honor 200.000, total 600.000. Yang ketiga, sistem tester dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 3 hari, jumlah honor 200.000, total 600.000. Yang keempat, staf administrator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 3 hari, jumlah honor 150.000, total 450.000. Alat yang diperlukan yaitu software MySQL license dengan jumlah 1, harga 190.000, total bayar 190.000. Total keseluruhan yang pertama 1.990.000, yang kedua 600.000, yang ketiga 600.000, yang keempat 450.000. Yang ke-16, 5.4 membuat coding proses sistem informasi. Nama SDM yang pertama programmer dengan jumlah 2 orang, lama hari kerja 6 hari, jumlah honor 300.000, total 3.600.000. Yang kedua, sistem tester dengan jumlah 2 orang, lama hari kerja 6 hari, jumlah honor 200.000, total bayar 2.400.000. Yang ketiga, staf administrator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 6 hari, jumlah honor 150.000, total 900.000. Alat yang diperlukan software Visual Studio Code dengan jumlah 1 dan gratis. Yang kedua, laptop dengan jumlah 1 laptop, harga 5 juta, total bayar 5 juta. Total keseluruhan yang pertama 3.600.000, yang kedua 7.400.000, yang ketiga 900.000. Yang ke-17, 5.5 mengintegrasi user interface, database, dan proses sistem pada sistem informasi. Nama SDM yang pertama application integrator dengan jumlah 2 orang, lama hari kerja 3 hari, jumlah honor 250.000, total 1.500.000. Yang kedua, staf administrator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 3 hari, jumlah honor 150.000 dengan total 450.000. Alat yang diperlukan laptop dengan jumlah 1 laptop, harga 5 juta, total 5 juta. Yang kedua, software MySQL license dengan jumlah 1, harga 190.000, total yaitu 190.000. Yang ketiga, hosting dengan jumlah 1, harga 200.000 dan total 200.000. Total keseluruhan yang pertama 5.300.000, yang kedua 640.000, yang ketiga 200.000. 18 yaitu 5.7 membuat dokumentasi hasil instalasi dan konfigurasi sistem. Yang pertama, nama SDM yaitu staff supporting dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 150.000, total 300.000. Yang kedua, technical writer dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 100.000, total 200.000. Alat yang diperlukan yaitu ATK dengan jumlah 1 paket, harga 150.000, total bayar 150.000. Total keseluruhan yang pertama 450.000, yang kedua 200.000. Yang ke-19 dengan kode tes 6.1.1 yaitu melakukan testing sistem informasi. Nama SDM yaitu sistem tester dengan jumlah 2 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000, total bayar 800.000. Alat yang diperlukan yang pertama laptop dengan jumlah 1 laptop, harga 5 juta, jumlah bayar 5 juta. Dengan total keseluruhan 5.800.000. Yang kedua, ATK dengan jumlah 1 paket, harga 150.000, total bayar 150.000. Hingga total keseluruhan yang pertama 5.800.000, yang kedua 150.000. Yang ke-20 dengan kode tes 6.2.1 melakukan training and user sistem informasi swalayandian. Nama SDM yang pertama staff supporting dengan jumlah 2 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 150.000, total bayar SDM 600.000. Alat yang diperlukan yang pertama laptop dengan jumlah 1 laptop, harga 5 juta, total bayar 5 juta. Yang kedua, ATK dengan jumlah 1 paket dengan harga 150.000, total bayar 150.000. Total keseluruhan yang pertama 5.600.000, yang kedua 150.000. Dan yang terakhir 21 dengan kode tes 6.2.2 yaitu membuat dokumentasi hasil training and user sistem informasi swalayandian. Dengan nama SDM staff administrator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 150.000, total bayar SDM 300.000. Alat yang diperlukan yaitu ATK dengan jumlah 1 paket dengan harga 150.000 dan total bayar 150.000. Jadi total keseluruhannya adalah 450.000. Maka total anggaran proyek adalah Rp59.460.000. Lalu soal yang kedua yaitu kesimpulan dari pokok-pokok materi. Kesimpulan dari materi yang pertama yaitu penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Proyek terdiri dari 4 tipe, yaitu yang pertama proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Yang kedua, ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Yang ketiga, proyek muncul karena adanya tawaran lelang. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri. Kebijakan pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama yaitu alasan pengembangan proyek sistem informasi itu sendiri. Jadi alasan yang pertama adalah banyak timbul permasalahan, di mana sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan adanya perkembangan organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Kebijakan sistem adalah kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh manajemen puncak untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama. Pentingnya manajemen proyek sistem informasi, yang pertama yaitu mengurangi kemampuan kegagalan software dan kegagalan proyek sistem informasi. Yang kedua, mengurangi kemungkinan over budget dan overtime. Yang ketiga, proyek dapat dikerjakan tepat waktu, on budget, sesuai dengan kebutuhan user, dan pengembalian finansial yang positif atau positif
estimated financial return. Yang keempat yaitu meningkatkan kehandalan dan ketepatan organisasi proyek pelaksananya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pengasosiasian IT dan aktivitas proyek tepat sasaran. Kegagalan sebuah sistem tersebut dipengaruhi oleh yang pertama yaitu organisasi proyek yang dibentuk, yang kedua yaitu metode yang digunakan, yang ketiga yaitu training dan pengawasan, yang keempat yaitu prosedur dan aturan, yang kelima yaitu perencanaan dan implementasi, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu dukungan eksekutif. Sasaran dan kendala proyek terdiri dari yang pertama anggaran, yang kedua jadwal, dan yang ketiga mutu. Pada konsep manajemen proyek terdapat 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama manusia, yang kedua masalah, yang ketiga yaitu proses. Organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara satu orang dengan orang lainnya dalam suatu kelompok untuk mencapai satu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Di dalam organisasi ini terdapat beberapa elemen, yaitu yang pertama orang, yang kedua tujuan, yang ketiga posisi, yang keempat pekerjaan, yang kelima teknologi, yang keenam struktur, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu lingkungan luar. Kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi adalah kebijakan yang dibuat dalam proses pengembangan sistem sehingga sistem dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Proses perencanaan sistem itu sendiri terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu merencanakan proyek-proyek sistem, yang kedua mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan, yang ketiga yaitu mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Kesimpulan dari materi yang kedua yaitu merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuan dari perencanaan yaitu yang pertama memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan, yang kedua sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek, yang ketiga sebagai dasar pengaturan alokasi sumber daya, yang keempat sebagai pendorong para perencana dan pelaksana untuk melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu, yang kelima sebagai pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis-jenis perencanaan proyek yaitu yang pertama perencanaan strategis, yang kedua yaitu perencanaan operasional. Terdapat banyak alat bantu pengelolaan proyek, yaitu yang pertama diagram Work Breakdown Structure atau WBS, yang kedua Project Network Diagram, yang ketiga Program Evaluation and Review, yang keempat Program Evaluation and Review Technique atau PERT, yang kelima yaitu Critical Path Method atau CPM, dan yang keenam yaitu Gantt chart. Diagram WBS adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Fungsi dari diagram WBS yang pertama mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek, yang kedua untuk menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi, yang ketiga untuk menanggulangi penyimpangan, dan yang keempat atau yang terakhir sebagai alat kontrol. Mekanisme perencanaan aktivitas proyek yang terbagi menjadi 2 mekanisme, yaitu yang pertama perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Yang kedua yaitu penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut diimplementasikan. Metode pengembangan sistem informasi ada banyak, yaitu yang pertama metode SDLC, yang kedua metode RAD, yang ketiga metode prototyping, yang keempat metode spiral, yang kelima metode fast, dan masih banyak lagi tahapan-tahapan dari metode SDLC, yaitu yang pertama tahap perencanaan sistem, yang kedua tahap analisis sistem, yang ketiga tahap perancangan sistem, yang keempat tahap evaluasi dan seleksi sistem, yang kelima tahap implementasi sistem. Kesimpulan dari materi yang ketiga yaitu membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Biaya adalah dana yang dikeluarkan dalam suatu proyek yang diukur dalam satuan uang. Biaya proyek adalah biaya atau dana yang dikeluarkan dalam kegiatan proyek, di mana biaya tersebut wajib untuk dikelola. Manajemen biaya proyek adalah proses-proses untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui dapat dicukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Terdapat istilah-istilah dalam biaya proyek, yaitu yang pertama profit, yang kedua life cycle cost, yang ketiga analisis arus kas atau cash value analysis, yang keempat discount rate, yang kelima yaitu net present value atau NPV, yang keenam atau yang terakhir yaitu internal rate of return atau IRR. Biaya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama biaya langsung, yang kedua biaya tak
langsung. Estimasi biaya adalah batasan biaya atau perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam suatu proyek, di mana dalam estimasi biaya ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama keadaan lingkungan perusahaan, yang kedua kebijakan estimasi biaya, yang ketiga pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu rencana manajemen proyek. Anggaran proyek adalah penggunaan uang yang digunakan dalam pelaksanaan proyek dan disesuaikan dengan rencana sebelumnya hingga proyek tersebut selesai. Kegagalan proyek dapat terjadi, di mana kegagalan tersebut disebabkan oleh kurangnya perencanaan, leadership, scope, dan vision. Komponen biaya itu sendiri dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama biaya pengadaan, yang kedua biaya persiapan operasi, yang ketiga yaitu biaya proyek, yang keempat atau yang terakhir adalah biaya operasi dan perawatan. Komponen manfaat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama keuntungan berwujud atau tangible benefits, yang kedua adalah keuntungan tak berwujud atau intangible benefits. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.